اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik darinya kita dapat dikumpulkan di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala guna menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab akidah yang kita ambil dari pembahasan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dari akidah beliau yang beliau tulis dengan judul Syarhus Sunnah, yang berisi penjelasan akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang keimanan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan al-mizan, timbangan pada hari kiamat. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu ciri dari orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Allah sebutkan di dalam ayat ini ciri mereka yang bertakwa. Dan yang pertama disebut oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Baru setelahnya disebutkan wa yuqimunas shalah,
mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bertakwa, dari ciri utama mereka adalah keimanan. Dan disebut di dalam ayat al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib bukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang bersifat mistis, sebagaimana yang mungkin disangka oleh sebagian orang. Tetapi beriman kepada perkara yang gaib itu mencakup iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu keimanan. Dan dari sekian keimanan adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yang mana iman kepada hari akhir ini sangat sering digandengkan di dalam Quran maupun sunnah dengan keimanan kepada Allah. Al-imanu billah wal imanu bil yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah tali silaturahim. Jadi sangat banyak Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memotivasi manusia untuk beramal dengan mengingatkan kepada hari akhir. Kenapa? Karena memang itu sebesar-besar pendorong kita, penggerak kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amalan. Mengapa kita sholat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita berinfak? Mengapa kita melakukan amal ibadah? Karena iman kita bahwa akan ada kehidupan setelah hidup ini, akan ada hari pembalasan, akan ada hari hisab, akan ada perhitungan amalan, akan ada mizan yang menimbang amal baik dan amal buruk kita. Sehingga kita pun berlomba-lomba untuk melakukan dan mengumpulkan amalan-amalan soleh agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Dan kita pun khawatir dengan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka penyebutan iman kepada hari akhir ini sebesar-besar pendorong kita untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya dari ciri orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beriman, menanamkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada hari akhir. Maka dari akidah yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah yuzanu fihi al khairu wasyarru lahu kiffatani wa lahu lisanun. Beriman kepada al mizan, timbangan amalan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di mana
timbangan itu yuzanu fihil khairu wasyarru, akan ditimbang segala kebaikan dan keburukan di dalamnya. Lahu kiffatan, timbangan itu punya dua anak timbangan, punya dua sisi. Yang satu diletakkan untuk meletakkan amal baik, sisi yang satunya lagi diletakkan untuk amal-amal yang buruk, ditimbang di situ. Walahu lisanun, dan timbangan itu juga punya lisan, ini bagian tengah. Nah, yang mana dia seperti tiang yang menentukan pergerakan timbangan tersebut, apakah berat ke kanan atau ke kiri, persis seperti timbangan yang ada pada manusia pada hari ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka ahlu sunnati wal jamaah beriman kepada adanya timbangan pada hari kiamat yang menimbang seluruh amal perbuatan manusia. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam Quran Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Wal waznu yawma idinil haqqa. Kata Allah, dan timbangan pada hari kiamat adalah benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangannya, ini timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, tapi siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugi diri-diri mereka, bima kanu biayatina yadhlimun, dengan sebab mereka dahulu mengingkari, berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Maka dalam ayat ini tegas Allah mengatakan wal waznu yauma idzinil haqqu, bahwa timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka rugi, merugikan diri-diri mereka yang lebih ringan timbangan amal baiknya, berarti amal buruknya lebih berat. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Surat Al-Mu'minun ayat 103. Nah, maka orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dialah yang berbahagia. Sementara sebaliknya, orang yang lebih berat timbangan buruknya, maka dialah yang binasa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surat Al-Qari'ah Allah berfirman, adapun orang yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun mereka yang lebih ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas, yang mana digambarkan bahwa api di neraka itu 70 kali lipat dibanding dengan api yang ada di dunia. Maka Allah gambarkan neraka hawiyah itu neraka yang sangat panas, yang panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Subhanallah, api di dunia saja kita tidak sanggup untuk menahannya, bagaimana dengan api di negeri akhirat, api di neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya, mengapa ada timbangan? Mengapa amal seseorang itu harus ditimbang? Yang dari sana
menjadi penentu apakah dia masuk surga atau neraka. Mengapa? Apakah maknanya Allah tidak tahu timbangan amal mereka? Tentu tidak demikian. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Bahkan sebelum mereka beramal, Allah tahu. Bahkan sebelum mereka terlahir ke dunia, Allah Maha tahu. Bahkan sebelum tercipta langit dan bumi, Allah tahu. Karena ilmu Allah maha luas. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya, Allah maha tahu. Tapi kenapa harus ada timbangan? Kata para ulama, adanya timbangan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah maha adil, sehingga tidak ada seorang pun yang terzolimi. Dan timbangan di hari kiamat itu betul-betul disaksikan oleh orang yang beramal itu. Kita yang beramal, ada amal baik, ada amal buruk, ada timbangan. Kita yang menyaksikannya sendiri, kita yang melihat, oh ini amal baik kita dan ini amal buruk kita, ditimbang supaya tidak ada seorang pun yang protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Itu karena perbuatanmu sendiri, dan Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Iya. Jadi ditegakkan mizan, adanya timbangan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menegakkan hujah kepada manusia agar tidak ada seorang pun yang beralasan mengapa dia disiksa, mengapa dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu semua karena perbuatan yang kau lakukan di dunia. Sudah datang peringatan, sudah datang ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah melarang perbuatan ini, melarang melakukan hal ini. Kenapa kau masih lakukan? Telah datang ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk melakukan ini, memerintahkan untuk mengerjakan ini. Tapi kenapa kau tidak kerjakan? Hujjah Allah sudah tegak, sehingga tidak ada lagi yang beralasan bahwa belum sampai peringatan itu, belum sampai orang yang memberi peringatan itu. Tidak, semuanya telah disampaikan, semuanya telah dijelaskan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki, yang nyata. Makanya disebutkan oleh beliau lahu kiffatan. Timbangan itu punya dua sisi, dua anak timbangan. Bahkan dia punya lisan, tiang yang menjangganya. Nah, di mana disitulah diletakkan amal-amal baik dan amal-amal buruk. Maka ikhwani fiddin, tidak ada yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini kecuali Al-Mu'tazilah, kelompok yang menyimpang di dalam Islam yang bernama Mu'tazilah. Mereka mengingkari mizan ini. Ya, sebagian mereka mengatakan itu cuma majaz, perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk memberikan perumpamaan terhadap amal perbuatan manusia, bukan mizan sesungguhnya. Ini kesesatan, dan hakikatnya mengingkari ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah. Iya, Allah dengan tegas mengatakan bahwa mizan itu benar adanya dan disifatkan. Ya, ada dua anak timbangan, ada tiang yang menjangganya. Jadi dia bukan majaz, bukan suatu perumpamaan. Sebagian lain mengatakan itu cuma iqamatul adli saja, sebagai bentuk kiasan dari menegakkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kaum Mu'tazilah berpendapat tidak ada timbangan itu. Iya, timbangan hakiki itu tidak ada. Itu cuman perumpamaan, cuman majaz saja. Nah, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Ya, karena mereka bersandarkan bukan kepada nas Quran dan hadis, tetapi semata dengan akal mereka.
Ya, sehingga dari situ mereka menolak Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walhamdulillah kaum muslimin ya meyakini bahwa timbangan amal itu ada dan benar adanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kaum muslimin. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang banyak dielulukan oleh orang-orang aqlaniyun. Nah, di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, beliau pun menetapkan adanya mizan ini. Kata beliau, qala ahlul haqqi, berkata orang-orang yang berada di atas kebenaran, lahu lisanun wa kiffatan tuzanu fi ihda kiffataihi alhasanat wa fil ukhra as-sayyi'at. Bahwa timbangan itu punya lisan dan dua sisi, di mana ditimbang pada salah satu sisinya amal-amal baik dan di sisi yang lain amal-amal buruk. Wa qala ahlul bidah, dan berkata kelompok yang menyimpang, bi ibtalil mizan, mereka menafikan, menolak, membatilkan adanya mizan, timbangan. Wa qalu mawazin wa laysa bima'na kiffat wa laysa bima'na kiffat wa alsun. Timbangan bukan hakiki, ya, bukan bermakna punya dua sisi dan lisan, bukan, kata mereka. Walakinnahal majazah, tapi itu cuman majas. Itu cuman majas. Yujazihimullahu bi'amalihim. Allah buat ya dari perumpamaan terhadap amal-amal mereka. Waznan biwaznin, timbangan dengan timbangan. Wa angkarul mizan. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa mereka itu mengingkari mizan, timbangan yang hakiki. Padahal akidah ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa mizan itu benar, ya, dan betul-betul timbangan. Tentu jangan kita bayangkan seperti timbangan yang ada pada hari ini, ya. Oh, timbangannya sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, akan diletakkan mizan pada hari kiamat. Kata Nabi, falau wuzina fihi samawati wal ard, andaikan di dalam timbangan itu diletakkan langit dan bumi, lawasiat, niscaya timbangan itu mampu untuk melakukannya. Andaikan langit dan bumi diletakkan dalam timbangan itu, niscaya mampu untuk menampungnya. Betapa besarnya timbangan itu. Nah, dan juga diceritakan dalam kisah, ya, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keadaan manusia tatkala mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan ditegakkan dan dijalankan hisab di tengah manusia. Maka ketika itu didatangkan surga dan neraka. Iya, didatangkan surga dan neraka. Neraka diseret oleh 70.000 malaikat. Oleh 70.000 tali kekang, yang pada setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Betapa banyaknya malaikat itu menyeret neraka. Iya. Dan diletakkan di hadapan manusia dalam jarak, ya, jutaan kilometer. Tapi dari situ mereka sudah bisa melihat gemuruh neraka itu, bergemuruh neraka itu, sehingga tidak ada satupun manusia kecuali bertekuk lutut karena ngerinya mendengar suara gemuruh neraka. Iya, karena ngerinya mendengar suara gemuruh neraka. Kemudian ditarik lagi surga, dihadapkan kepada manusia. Nah, kemudian barulah diletakkan timbangan, ya, di antara surga dan neraka. Maka di sanalah proses hisab terjadi. Manusia ditimbang satu persatu amal perbuatan mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah."
dan diletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan-timbangan keadilan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa yang terzolimi pada hari itu. Wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha, sekalipun dia punya amalan sebesar khardal. Khardal itu bijian yang paling kecil. Sebagian ulama membahasakan semut kecil, sebagian lain mengatakan debu yang paling kecil. Sekalipun dia punya amalan hanya sekedar itu, ataina biha, kami akan datangkan amalan itu, kata Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang terbaik di dalam menghisap, menghitung amal perbuatan manusia. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang jangan sampai meremehkan amal kebaikan walaupun kecil. Karena bisa jadi amal kebaikan yang kecil itu ketika diletakkan nanti pada hari kiamat, amal baik kita dan amal buruk kita seimbang. Nah, tapi karena ada amal kecil yang kita lakukan sehingga membuat amal baik kita lebih berat, maka dengan itulah kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan amal kebaikan walaupun kecil, jangan diremehkan. Sekalipun kamu tatkala berjumpa dengan saudaramu dengan melempar senyum, ya, dengan wajah yang berseri-seri, itu sedekah. Ya, maka jangan diremehkan amal kebaikan itu walaupun kecil. Dan jangan disangka akhlak yang mulia itu ternyata yang paling berat dalam timbangan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada satupun amalan yang memberatkan timbangan Allah pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, maka itu ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh meremehkan yang namanya amal kebaikan. Lakukan amal kebaikan selama Allah masih memberikan umur kepada kita, masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, ya, karena amalan yang kecil boleh jadi itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Lihat, ada hadis yang menyebutkan bahwa ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri atau sesuatu yang mengganggu jalan manusia, dia singkirkan. Dengan sebab itu dia masuk surga. Dengan sebab itu dia masuk surga. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka timbangan ini adalah makhluk yang sangat agung, sehingga para malaikat ketika melihat timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahkan mampu untuk memuat langit dan bumi, betapa besarnya timbangan itu, maka malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, liman yazinu hada?" Wahai Tuhanku, siapa yang akan engkau timbang dalam timbangan ini? Untuk siapa timbangan ini, wahai Tuhanku, kata malaikat ketika timbangan itu diciptakan. Maka Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi. Itu timbangan aku ciptakan, aku timbang dengannya makhluk hamba-hambaku yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menciptakan sirat, yang disebutkan bahwa sirat, jembatan yang akan dilewati oleh manusia, ya, sangat tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang. Malaikat pun bertanya, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau ciptakan jembatan yang seperti ini? Siapa yang akan melewatinya? Maka Allah berfirman pula, untuk hamba-hambaku yang aku kehendaki. Subhanallah, hari itu sangat mengerikan. Dan
hari yang sungguh tidak disangka-sangka oleh manusia. Mereka akan dibangkitkan pada waktu itu dan siap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan hal ini pula hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadisul bitaqah, hadis kartu kecil. Dan itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Nah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, kemudian di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, kemudian juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan selainnya, serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq." Kata Nabi, akan dipanggil dan akan diteriaki seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka apa yang terjadi? Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillah. Dihamparkan di hadapannya 99 lembar gulungan catatan amalan. Dia punya 99 lembar gulungan catatan amalan. Kemudian kata Nabi, kullu sijillin minha maddal basar. Setiap lembaran gulungan catatan amal itu jauhnya sejauh mata memandang. Berisi amal perbuatannya, betapa banyaknya dan betapa detailnya. Pada hari kiamat, Pak, semua orang akan ingat apa yang pernah dahulu dia kerjakan. Kalau sekarang kita mungkin lupa apa yang dahulu pernah kita kerjakan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dosa yang pernah kita kerjakan 5 tahun yang lalu, kita sudah lupa. Hari kiamat kita diingatkan oleh Allah. Hari kiamat kita diingatkan oleh Allah. Ini dosa-dosamu, ini yang dulu pernah kau kerjakan, sehingga kita ingat semuanya. Nah, lihat saking detailnya Allah Subhanahu wa taala mencatat, ya, amal perbuatan manusia tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga sebagian manusia ketika itu mengatakan, apa catatan apa ini? Betapa detailnya dia mencatat. Tidaklah dia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula yang sesuatu yang besar, kecuali tercatat secara detail. Apapun yang kita lakukan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka lihat orang ini, dia punya 99 catatan amal. Satu catatan, satu gulungan catatan itu sejauh mata memandang. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada dia, atunkiru min hada syai'an? Apakah ada yang kau ingkari, ya, dari amal yang pernah kau lakukan ini? Dia lihat catatan amalnya, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang dia ingkari. Fayaqulu la ya Rabbi, tidak ada yang aku ingkari ya Allah. Betul itu amalanku, betul itu perbuatanku. Kemudian Allah berfirman, fayuqal alaka udrun aw hasanah? Apakah kau punya uzur atau ada kebaikanmu? Ternyata 99 lembar gulungan catatan itu semuanya dosa. Semuanya apa? Dosa. 99 lembar gulungan catatan, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Allah berfirman kepada dia, kau punya tidak satu kebaikan? Maka hamba ini menjawab, fayuhabur rajulu fayaqulu la, tidak ada ya Allah. Dia berputus asa, dosanya sudah terlalu banyak. Dia mengatakan tidak ada. Fayuqalu bala innalaka indana hasanat. Kata Allah, tidak, bahkan kau punya kebaikan. Dia berputus asa, seakan-akan sudah tidak ada lagi kebaikannya. Allah menyangkal dia dan Allah ingat kebaikannya. Kau punya kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaika, tidak ada kezaliman padamu pada hari ini. Fayukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkan untuknya satu kartu kecil.
Di situ tertulis amal kebaikannya. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal kebaikannya rupanya syahadat. Syahadat yang pernah dia bersyahadat tatkala di dunia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, maka hamba ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqa, ma hadhihi sijillat. Untuk apa ini didatangkan? Kartu kecil ini mau didatangkan, kalau mau ditimbang dengan apa? 99 lembar gulungan catatan tadi. Untuk apa ya Allah? Dia berputus asa. Dia sangka bahwa tidak mungkin bisa lebih berat ini catatan amalan. Fayuqalu innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Kata Allah, fatudau sijillat fi kifah. Maka diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa tadi di sebuah anak timbangan. Wal bitaqatu fi kifah, dan kartu kecil tadi diletakkan pada timbangan yang anak timbangan yang lain. Fatoshati sijillat, maka ternyata 99 lembar gulungan catatan tadi terangkat ke atas. Wa thaqulatil bitaqah, ternyata kartu kecil tadi lebih berat. Lebih berat ternyata. Oh, betapa bahagianya dia. Nah, ternyata itu yang menyebabkan dia apa? Bisa selamat. Subhanallah. Apa amalan dia? Syahadat. Artinya orang ini betul-betul bertauhid. Dia tidak pernah melakukan syirik. Dia punya iman tatkala di dunia. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhirat. Dia mengimani segala sesuatunya. Itu yang menyebabkan dia bisa selamat, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang mizan. Ya. Di mana sangat jelas sekali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang ini lebih berat timbangan amal baiknya ketimbang timbangan amal buruknya yang sangat banyak itu, dan itu terkalahkan dengan kalimat tauhid. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid adalah amalan yang terbesar. Makanya dasar kita, pondasi, landasan yang harus kita permantap sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum amal yang lainnya apa? Tauhid kita, iman kita, permantap dulu. Ya. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, ya kan? Sebelum sholat kita beriman kepada yang gaib. Imanmu bagaimana? Ya. Jangan sampai iman kita terkotori dengan apa? Syirik kepada Allah. Nah, kita masih meyakini perkara-perkara ya, manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang masih berkeyakinan dengan jimat-jimat misalnya. Nah, itu syirik kepada Allah. Ya. Ini sebagai apa namanya? Pegangan saya. Ini untuk melariskan dagangan saya, jimat. Nabi pernah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Tidak sedikit kaum muslimin yang masih datang ke dukun, masih berdukun dia. Ada sesuatu, datang ke dukun dia. Nah, padahal orang yang datang ke dukun sangat besar dosanya, dan itu bahagian dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Si dukun ini mengaku tahu perkara gaib, sementara yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Si dukun mengaku tahu perkara gaib, menunjukkan bahwa dia ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik. Percaya sama dukun, musyrik. Nauzubillah. Rasulullah pernah bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, percaya dengan ucapan si dukun, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kufur kepada Al-Qur'an. Iya, kalau cuma sekedar tanya, kata Nabi, la tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayah arba'ina lailah. 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Itu paling rendahnya.
Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jam berapa? Isya? Sudah masuk Pak? Sudah masuk ya? Sebentar lagi. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid ini dari perkara yang harus kita luruskan. Akidah, perkara akidah. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya di dalam kajian-kajian mereka, di dalam penyampaian mereka selalu mengutamakan akidah dan tauhid. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari akidah dan tauhid. Ya, karena sungguh ya tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Nah, ketika membangun ini dan itu, mereka harus mempersembahkan kepada dedemit, kepada hantu, kepada syaitan. Ini untuk persembahan. Jembatannya roboh, disembelihkan sapi, ditanam kepala sapinya di bawah jembatan itu. Ini musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang bisa merusak akidah kita. Ini yang bisa merusak akidah kita. Kita percaya sama siapa? Ya, bukankah kita cuma yakin kepada Allah? Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Nah, maka ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tidak akan benar ibadah kita sebelum akidah kita benar. Tidak akan benar amal ibadah kita sebelum akidah kita akidah yang lurus. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.